Halo guys, kita sampai ke tes berikutnya, les berikutnya. Oke guys, otak kamu udah korup. Otak kamu udah korup. Kenapa saya bilang korup? Karena kamu yang bikin korup. Kamu udah membiasakan diri kamu dengan hal-hal negatif. Jadi otak kamu korup. Taruh di otak kamu ada DPR-MPR yang korup. Jadi kalau kamu seneng, harusnya misalnya nih kamu dikasih kado sama temen kantor kamu. Dari 0 sampai 10, kamu harus senengnya 8 misalnya. Tapi karena otak kamu korup, dikorup sama dia yang tadinya harus 8 seneng jadi 2 seneng. Dikorupsi gimana? Kan di otak kamu ada 2 orang yang bilang, "Ore, gue dikasih kado." Dan 8 orang lainnya ngomong ke kamu, "Dia ada maunya nih. Dia mau apa ya? Dia mau apa dari saya? Kenapa dia kasih kado ini?" Ya, dikorup. Jadi kesenangan kamu dikorup. Dan begitu juga dengan ketakutan kamu dikorup lagi. Ya namanya koruptor emang begitu guys. Gitu istilahnya, negara mau bangun jalan tol. Biaya berapa? Biaya 10 triliun. Itu udah negara rugi ya. Negara rugi 10 triliun. Tapi karena dikorup jadi ruginya 15 triliun. Ya begitu juga dengan kamu. Begitu kamu bete, depresi, misalnya gue kenapa nih sakit, kok dada gue sakit gitu. Di otak kamu 2 orang ngomong, "Oh hanya serangan lambung." Tapi ada 8 orang yang ngomong, "Awas tuh jantung lo, bentar lagi mati lo. Gimana anak lo nanti? Gimana suami istri lo nanti? Gimana lo ngomong sama orang tua lo? Lo punya duit nggak berobat?" Koruptor guys. Pertanyaan saya yang kedua, kamu udah tahu itu koruptor, kenapa masih dipakai ya? Maksudnya kenapa kamu masih pakai otak kamu gitu? Kan otak kamu udah isinya koruptor semua. Nah herannya kamu udah apa ya, udah kecanduan pakai otak kamu gitu. Jadi kamu pakai otak kamu terus. Pokoknya semua harus lewat otak gua. Pokoknya apa, lu mau gue percaya apa? Lu mau percaya obat lu bagus, harus lewat otak gua. Lu mau gue percaya apa? Lu mau gue percaya kalau cinta lu tulus? Oh, lewatin otak gua dulu. Jadi istilahnya kamu bilang lewatin DPR-MPR gue dulu, which is yang korup itu. Gitu. Jadi si orang tersebut atau cowok kamu membuktikan kalau dia adalah orang baik, orang yang gak ngapa-ngapain, tapi koruptor di otak kamu bilang, "Ntar dulu ya, saya lihat dulu ya," gitu. Dan itu bisa berlangsung tahunan, bakalan lebih, dan kapan kamu sembuhnya. Jadi kalau saya bilang sama kamu, anxiety aman, anxiety adalah bukan penyakit bahaya, nggak ada yang mati gara-gara anxiety. Di otak kamu akan mikir, bener nggak tuh? Jangan-jangan dia cuma jualan obat hanya untuk membenarkan ide-idenya. Ya, serta sih. Kalau percaya ya syukur, nggak percaya ya makin susah sembuhnya. Betul nggak? Dan udah gitu, selain koruptor, yang ketiga saya mau ngomong adalah kamu yang bikin mereka jadi koruptor yang gendut. Ya, jadi gini, orang-orang yang khawatir itu mereka akan cemas akan hasilnya. Jadi begitu, misalnya mereka deg-degan, mereka pikir itu sakit jantung, mereka cemas akan hasilnya. Dan hasilnya itu kebanyakan sama otak kamu dimayorisasi, digeneralisasi menjadi negatif. Karena mayorisasi pasti hasilnya negatif. Ya. Dan di saat kamu mempertanyakan badan gue kenapa, dan kamu search badan kamu kenapa, itu sama aja kamu mengiyakan orang-orang negatif di otak kamu. Kamu setuju bahwa dengan pemikiran negatif mereka, dan kamu ngasih makan mereka. Jadi maksud saya gini, kalau kamu punya pemikiran buruk, jangan cari tahu. Just percaya kalau everything will be fine. Just fokus ke hal yang kamu mau, bukan ke hal yang kamu gak mau. Fokus ke positif. Kamu curiga, ini gue kenapa? Jangan cari tahu. Kamu fokus ke hal yang positif. Gue pengen sembuh, gimana caranya? Kasih tahu gue caranya gimana. Gue mau sehat. Gimana? Kasih tahu gue gimana gitu. Dan mereka nggak tahu. Olahraga, tidur cukup, dan lain-lain. Tapi kalau kamu mikir, gue sakit jantung, kasih tahu gue benar apa nggak sakit jantung, dan mereka akan kasih kamu, nih loh jantung begini, dan kamu mulai browsing, dan mereka tambah gendut, tambah gemuk. Kalau udah gemuk, ya bayangin guys, koruptor gemuk udah susah deh. Sudah susah diusirnya. Nah, kamu harus sadar bahwa kamulah yang ngebuat mereka gemuk. Ya, jadi setiap kamu mempertanyakan hal tersebut, mempertanyakan hal-hal negatif, atau kamu ngikutin pemikiran negatif, dan mereka tambah gemuk karena mereka kamu kasih makan terus tiap hari kamu kasih makan.
Kamu gak usah browsing masalah negatif. Begitu kamu setuju bahwa ini kira-kira hasilnya bisa negatif, itu kamu udah ngasih makan mereka, guys. Dan mereka tambah gendut. Dan begitu mereka tambah gendut, mereka susah diusir dari otak kamu. Susah digantikan oleh orang-orang yang positif. Oke guys, ini satu lagi nih. Kenapa kamu menggendutkan pikiran-pikiran negatif itu? Jadi gini, manusia itu bekerja kan dengan 3 cara ya. Thinking, feeling, action ya. Thinking, feeling, action. Thinking, feeling, action. Begitu kamu think, misalnya hal-hal negatif ya. Misalnya nih, gue think cowok gue selingkuh nih kayaknya. Terus feeling kamu memberikan feeling kepada pemikiran tersebut, dia akan gendut. Ini baru 2 nih. Begitu kamu kasih feeling, dia akan gendut. Dan begitu kamu action, dia lebih gendut lagi, guys. Lebih susah lagi dihancurinnya. Lebih susah lagi kamu, gue gak pikirin lo, susah. Gitu, itu yang bikin mereka gendut. Yang harusnya kamu gendut itu harusnya orang-orang positif ya. By the way, jangan yang negatif. Gitu. Jadi gini, misalnya sih, kamu curiga cowok kamu selingkuh. Ya. Itu udah thinking kamu ya, udah thinking udah negatif. Dan itu feeling kamu adalah, kamu kesel. Kayak seakan-akan dianya belum ketahuan selingkuh, tapi kamu udah kesel, curiga parah. Udah kayak merasa si cowok ini sudah melakukan selingkuhan, padahal belum. Ya, itu udah parah tuh, udah gendut nih. Ya, thinkingnya udah gendut, thinking yang negatif udah gendut. Dan itu kamu action dengan cara kamu stalking, kamu ambil handphonenya, kamu baca, atau kamu tanyain dia semalam kemarin mana, sama siapa, berbuat apa. Nah, itu makin gendut, guys. Contoh lagi, kalau kamu misalnya sakit, ada sakit di sini nih, kan di dada kan kalau orang anxiety kan lutut tuh mah kadang pindah-pindah lututnya ya, karena kalau dirasa-rasa bisa pindah ke sini ke teman sebelah gitu ya, terus kalau dirasa-rasa. Nah, kamu punya thinking, waduh ini gue kenapa nih, penyakit kronis, penyakit berbahaya ya. Terus feeling kamu takut, jadi menambah gendut dia gitu loh. Feeling kamu takut, terus feeling kamu, ini gue nggak bisa nih, gue bentar lagi mati, tambah gede. Dan action kamu adalah apa? Action kamu adalah mengisolasi diri. Apa, gue nggak mau kemana-mana, bro, gue udah diem aja deh, gue udah pasrah aja deh, gue di rumah aja deh. Makin gendut lagi, guys. Atau jika kamu ya ngerasa ini penyakit nggak akan sembuh-sembuh, ini penyakit susah sembuh, gue bentar lagi mati, dan lain-lain, thinking kamu, ingat dari thinking dan feeling kamu meyakini itu, dan kamu takut, bener-bener takut, dan action kamu doing nothing, nggak sembuh. Sekarang sih gimana sih, kita balikin aja gitu. Untuk sembuh kita balikin aja. Ini solusinya ya. Untuk sembuh kita balikin aja. Gimana kalau kamu thinking kamu yang pertama dibenerin adalah gimana cara gue sehat, gimana cara gue bisa sehat ya. Dan feeling kamu mengiyakan bahwa iya gue bisa sehat, gue harus sehat, gue daripada gue mikirin yang gejala penyakit ini penyakit itu, daripada gue rasain badan gue di mana, dengan gue fokus sehat. Dan action kamu adalah kamu olahraga, kamu tidur cukup, kamu makan dijaga, segala macam, dan kamu akan sembuh. Dan feeling sehat ini akan gendut. Dan begitu feeling sehat gendut, dan kamu akan sehat, kamu akan percaya diri kamu sehat. Oke? Terus contoh 1 untuk yang dikerjain. Ini sekarang contoh 2, kamu harus cari bukti kan. Sekarang gini, kamu berpikiran badan kamu lemah. Terus kamu bilang, badan gue gak lemah. Oke, thinking kamu udah bener nih ya, thinking kamu udah bener. Feeling kamu apa? Kamu harus yakin badan kamu gak lemah. Harus yakin. Harus begitu kamu yakin, kamu action. Action adalah kamu coba jalan-jalan keluar rumah. Coba lari-lari kecil. Coba jalan cepat, komplek aja, keliling komplek. Lihat, kuat nggak? Begitu kamu action itu, kamu udah membesarkan feeling ini. Kamu sudah ngebuat dia jadi gemuk. Dan ngebuat thinking kamu yang gue lemah, gue nggak bisa apa-apa, itu makin kecil. Dia makin gendut, dia makin kecil. Dan itu bisa menyembuhkan kamu. Oke? Ngerti kan? Mau contoh lagi? Nggak usah lah ya, udah ngerti kan? Ya lu kan pinter-pinter ya, udah pada ngerti deh. Oke, poinnya jangan dirasa-rasa, guys. Jangan dirasa-rasa, jangan di maximalizer. Jangan digituin. Jadi kamu sakit bodo amat, cuekin aja. Kamu lebih percaya fokus ke gue sehat, gue nggak apa-apa. Ini hanya apaan tahu lah. Saatnya bodo amat. Kamu percaya aja kamu sehat.
Dan ingat, harus dikuatin sama feeling kamu. Jadi thinking kamu udah bagus, feeling kamu masukin lagi situ. Gendut lagi kan dia. Action kamu benerin lagi. Beneran, jadi dibantu sama 3 itu, feeling, thinking, action. Udah bener guys. Tapi kalau kamu gak gitu agak sulit. Nah mungkin bagi kamu yang ragu, thinking kamu yang bilang bahwa gua gak kuat, manusia tuh lemah, badan gua lemah, gua penyakitan, itu udah gendut dibanding pemikiran kamu yang badan kamu sehat dan kamu kuat, kamu bisa ngelakuin apa aja, kamu orang normal. Kalau orang normal bisa, gue bisa. Saya ingetin lagi, feeling, thinking, action itu harus dijaga, oke? Kalau kamu udah thinking yang macam-macam, feeling kamu jangan mengiyakan loh, jangan memberatin ini loh. Kalau kamu udah percaya itu, kalau kamu udah masukin feeling kamu ke situ, kamu udah marah akan hal itu, atau kamu udah ngerasa hidup di situ, jadi feeling udah ada feelingnya gitu ya, itu dilepas guys. Langsung kamu sadar, langsung no, this is not what I want, what I want. Jangan kasih feeling di situ, oke? Dan jangan do something about it yang ngebikin ini tambah parah, gitu, oke? Ngerti kan ya? Jadi sadar, begitu kamu udah punya pemikiran buruk, jangan kasih feeling ke situ. Kalau kamu bilang, aduh gue kayak mau mati, terus feeling kamu ngasih, iya bener nih gue mau mati nih, aduh gue gimana nih, aduh nyokap gue ntar gimana, anak gue ntar gimana, itu kamu udah masukin feeling di situ. Stop, oke? Dari feeling kamu sudah langsung cut. Oke, kamu bisa, gue aja bisa, masa lo nggak bisa? Oke, next, kamu lanjut ke video yang tadi. Oke, jadi saya bilang jujurnya, otak kamu adalah korup, otak kamu error, jadi jangan dipakai lagi. Penyembuhan anxiety ini penyembuhan masalah jiwa, masalah kejiwaan. Kejiwaan itu bukan suatu hal yang logis ya. Jiwa itu ya jiwa, hati, perasaan. Itu bukan logis. Kalau kamu ingin mencoba menyelesaikan masalah hati dengan logika, nggak akan bisa guys. Nggak akan bisa. Kayak pertemanan, itu butuh hati, bukan butuh logika. Cuma banyak dari kamu berteman pakai logika. Saya juga heran. Mencintai seorang, itu logika. Itu hati. Nggak perlu pakai dipikirin. Sama kayak ini, sembuh dari anxiety, kamu hanya perlu percaya, kamu hanya perlu pede, kamu hanya perlu berani, dan itu nggak perlu logika. Karena saya sebut tadi, percaya diri, berani, pasrah, ikhlas, itu adalah atribut hati, bukan atribut pikiran. Atribut hati. Yang kamu naikin hati, bukan pikiran. Pikiran itu atributnya adalah pinter, gampang cari jalan keluar, daya ingat yang hebat, terus bisa mengenal ciri-ciri tanda-tanda, itu otak. Saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin ikhlas, bersyukur, percaya diri, pasrah. Gitu ya. Jadi kalau bagi kamu yang masih menggunakan otak kamu untuk menganalisa, untuk hidup, untuk melawan anxiety, nggak akan sembuh. Percaya deh, nggak akan sembuh. Kamu sembuh pakai hati. Ngerti kan? Just do it. Ya. Karena anxiety ini bukan sembuh dengan logika, tapi dengan experience. Jadi kalau kamu suka main game, kamu tahu experience itu apa, ya kan? Experience itu mesti kamu lewati. Jadi kamu mesti ngelawan bos level 1 dulu, level 2 dulu, level 3 dulu, kamu akan dapat experience. Mungkin dengan mukul sapi, kamu dapat 10 experience. Ntar begitu nyampe experience sampai 100 baru kamu naik level. Kan gitu ya kalau main game ya. Anxiety ini kayak gitu. Jadi nyembuhin anxiety itu adalah experience. Bukan skin yang bagus, bukan item yang bagus. No. Jadi kamu nggak bisa gitu. Bagi ada yang nanya, Mas ada nggak cara yang paling cepat untuk sembuh dari anxiety? Nggak ada caranya. Makin cepat kamu sembuh, makin cepat kamu kumat. Sorry. Bye.